Ibu pekerjaannya apa? Ibu hanya seorang pemulung. Jadi kalau untuk profesi ibu itu, jadi beliau itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi itu beliau harus mencari sampah yang bisa dikelola ibu. Seperti itu. Kemudian di jam selanjutnya ibu istirahat dan kemudian ibu balik ke rumah. Jadi gini teman-teman, karena kan kita kan dari keluarga yang sangat sederhana. Kita itu dulu pada saat bisa dengan bapak, kemudian kita untuk memutuskan untuk ngekos gitu, Mas Andi. Jadi ngekos dan ibu kan berprofesi cuma sebagai tukang rosok, dan ternyata rosok itu dikumpulkan di kos ibu dan itu ternyata mengganggu, kemudian kita diusir. Kemudian kita ngekos lagi, pindah kos lagi dengan ukuran cuma 2x3 itu buat 4 orang teman-teman. Kita kan udah memutuskan untuk ngekos di ukuran 2x3 itu tadi. Kemudian ibu memutuskan untuk membangun gubuk rosok itu di pinggir rel. Kayak gitu, dan beberapa bulan ke depan itu kemudian gubuk ibu digusur karena kan itu juga ada pembangunan. Dengan adanya hal tersebut kemudian ibu memutuskan untuk ngekos dan itu hanya untuk dikelola sampah-sampahnya. Dan jadi kalau ibu tadi setiap hari tidurnya di kos tersebut yang hanya bisa mengelola sampah, dan itu kalau aku pikir tempatnya itu tidak layak untuk dipakai karena banyak sekali kecoa, tikus, bahkan serangga-serangga yang lainnya itu bisa berkeluyuran lah ibaratnya kayak gitu. Kerjanya itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi, kemudian balik ke rumah itu sekitar jam 11. Cuma ngasih makanan itu pun kalau ngasih makanan ya Mas Andi, kadang tuh ibu tempat menitipkan kertas kecil tuh kayak, maaf ya hari ini ibu gak masak, kayak gitu. Jadi ibu ini, tunggu dulu. Saya jadi ingat ibu saya. Hampir sama kita nasibnya. Jadi ibumu itu bekerja pada malam hari sampai pagi hari. Ya, seperti itu. Sesulit apa masa-masa di mana kamu tumbuh dan berkembang sementara tanpa ibu, karena ibu harus mencari nafkah sebagai pemulung? Ya, jadi mungkin kalau teman-teman tahu juga, kan kita kan juga dari keluarga yang mungkin sederhana gitu kan. Kadang kita juga harus makan hasil mulungnya ibu itu. Jadi kayak mungkin ada makanan sisa terus dibawa ibu. Emang perjuangannya itu sangat menyedihkan mungkin karena selalu direndahkan juga sama masyarakat kayak gitu. Jadi ya terharu kalau mengingat masa-masa yang dulu. Tentu kami semua di sini bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin anak seorang pemulung ya yang harus menghidupi anak-anaknya dengan situasi dan kondisi seperti tadi. Lalu kamu kok bisa sekolah sampai setinggi ini? 2017 Alvin lulus SMA, kemudian di Alvin untuk melanjut, habis itu Alvin kerja 1 tahun, habis itu di tahun 2018 Alvin dinotis sama guru SMA, Alvin kamu nggak kuliah ya gitu kan Mas Andi. Terus ya Bu saya nggak kuliah. Kok kamu nggak kuliah, gimana sih, kan kamu pinter gitu kan. Ya udah deh, habis itu saya dipanggil sama guru SMA ku dan ternyata di SMA itu dapat surat undangan kalau di UT itu pembukaan beasiswa bidik misi. Dan itu kan prodinya yaitu hukum gitu, dan ternyata Alvin bisa bergabung di universitas dengan prodi ilmu hukum tadi, seperti itu. Jadi dapat beasiswa. Beasiswa bidik misi dari Kemendikbud. Yang juga perlu diapresiasi adalah ibu gurumu ya. Siapa nama ibu gurumu? Nama ibu guruku Bu Suranti. Masih ada sampai hari ini? Masih ada dan beliau selalu support Alvin untuk seterusnya Pak. Seperti itu. Baik, jadi kalau Bu Suratin ini nonton acara ini, terima kasih. Karena kalau tidak karena gurumu itu, mungkin kamu sampai hari ini entah di mana ya. Karena keadaan, tapi di lain sisi ibu juga ingin tetap memulung, begitu? Ya. Baik, kalau gitu kita panggil langsung Bu Warsiti, ibu dari Alvin. Doakanlah selalu diriku untuk jalani hidup ini. Tuhan tolong jaga ibuku. Iya, Bu Warsiti, terima kasih ya sudah mau hadir ya.
Masih mau kangen-kangenan? Iya Kami kan? tunggu 7 hari 7 malam nggak ada masalah. Aduh, saya juga nangis jadinya Bu, suaranya serak. Bu Warsiti ya, Iya, masih memulung Bu. masih. Kenapa? Ya saya kalau nggak nyari rosok, nggak pemulung itu nggak makan Pak. Ntar kalau dapat kita kumpulin kan buat beli beras. Menghidupin anak-anak dan keluargaku. Waktu Alvin sekolah kan buat saku sekolah Pak, biar anak saya sekolah. Semua anak-anak yang masih duet itu biar sekolah Pak, biar punya pendidikan. Jadi kita nyari rosok itu saya kumpulin, ntar kalau jual ya buat saku sekolah anak, buat belanja, buat beli beras gitu Pak. Jadi Ibu memang tahu ya situasi dan kondisi sehingga Ibu berjuang untuk supaya anak-anak bisa sekolah dengan baik walaupun Ibu harus memulung. Iya, Kerja dari malam sampai pagi. iya sampai sore jam 4. Oh, sampai sore lagi. Iya, Buat ngelola sampah itu, Pak. milah-milah mengolah gitu loh Pak. Oh, setelah di Ya. rumah masih kerja lagi untuk memilah-milah. Iya. Ini Bisa. mulung apa nih Bu? Ya botol, ya plastik, kardus gitu Pak. Terus dijual ke ada yang menampung lah. Iya, pengepulnya. Rata-rata bisa mengumpulkan berapa Bu dalam sehari atau seminggu? Ya, seminggu itu nggak pasti Pak, soalnya harga ya naik ya turun, kadang ya laku 500, ya 600. Nggak mesti, kadang 400. Tapi kalau buat kebutuhan ya kurang lah Pak. Alvin, sekarang dari perspektif Alvin ya, nggak malu punya ibu pemulung? Tidak, karena beliau adalah wanita cantik yang membangun kekuatan dari masalah, tumbuh kuat dengan doa, dan tersenyum selalu dalam tekanan. Seperti itu. Tapi apakah kamu dalam keseharian atau dalam kegiatan-kegiatanmu menyembunyikan siapa ibumu dan profesinya apa? Tidak pernah. Saya sangat bangga mempunyai Ibu Warsiti sebagai Ibu Alvin. Apa yang kamu kagumi dari ibumu? Karena beliau selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, jadi rintihan dan keringat beliau itu adalah semangat hidupku. Seperti itu, Mas Andi. Baik. Jadi ibu, sekarang ibu bisa lihat Alvin ya, Iya, sudah mau S2. iya. Ibu tahu S2 itu apa Bu? Nggak tahu Pak. Pokoknya hebat gitu aja Bu ya. Iya. Saya Iya. nggak ngerti apa-apa Pak. Kalau nggak dikasih tahu dari anak saya nggak tahu. Oke. Bagaimana perasaan ibu melihat Alvin hari ini? Saya seneng Pak, kagum. Pokoknya saya senang banget sama anak. Baik. Apa doa ibu untuk Alvin? Biar itu dia lancar belajarnya, biar sukses cita-citanya apa yang ditercapai. Aku senang, aku bangga punya Alvin, bisa membawa nama baik orang tua sama keluarganya Pak. Ibu umur berapa sekarang? 52. Kapan mau berhenti jadi pemulung? Ya kalau saya berhenti ntar anak-anak nggak makan Pak. Tapi ibu sendiri nggak malu jadi pemulung? Enggak. Yang penting saya jujur, nyari rezeki yang halal, nggak mengganggu semua keluarga tetangga apapun Pak. Yang penting jujur Pak saya. Alvin, saya dengarkan kamu sekarang banyak kegiatan ya, jadi juri, jadi pembicara, kemudian ikut berbagai kompetisi, aktif dalam kegiatan sosial ya. Ya, Nah, di luar sana Alvin, masih banyak anak muda, anak Indonesia yang mungkin latar belakangnya seperti kamu ya, dari keluarga yang relatif kurang mampu, kemudian berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tapi bisa juga mereka tidak punya keberanian dan tidak punya mimpi yang tinggi Ya. untuk bisa seperti kamu hari ini. Adakah sesuatu yang bisa kamu sampaikan untuk memberikan dorongan semangat bagi anak-anak Indonesia dimanapun berada yang saat ini tidak berani bermimpi besar karena kondisi dan situasi ekonomi di keluarganya? dari Alvin, jangan pernah bunuh mimpimu hanya karena faktor ekonomi. Ingat, siapapun bisa jadi apapun. Jadilah versi terbaikmu setiap hari, karena badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi hati tidak boleh menyerah. Kamu tidak perlu hebat terlebih dahulu untuk memulai, akan tetapi yang perlu kamu lakukan adalah memulai untuk menjadi hebat. Semakin tinggi mimpi yang kamu punya, semakin besar juga pencapaian yang akan kamu dapat. Dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang hanya ada niat terlalu rendah untuk melangkah. Seperti itu.